Oke, sama. Bentar. Kumpulin muka. Ada sedikit tadi. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap 2 kapal asing yang tengah mencuri ikan di Laut Sulawesi Utara. Kedua kapal asing yang ditangkap berbendera Filipina. Aksi kejar-kejaran terpaksa dilakukan lantaran kapal Filipina melawan dan melarikan diri saat dikejar kapal patroli milik pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia. Inilah detik-detik kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar kapal Filipina yang tengah mengambil ikan di Laut Sulawesi Utara. Kedua kapal berupaya kabur melewati batas teritori perairan Indonesia saat melihat kedatangan kapal pengawas Hiu 15 milik petugas PSDKP. Sejumlah petugas lewat pengeras suara memerintahkan kapal yang dikejar untuk mematikan mesinnya. Namun kedua kapal Filipina tersebut tak mau menggubris dan terus melarikan diri. Dan dengan cepat kapal pengawas milik PSDKP menyusul kapal yang hendak kabur itu dan menghentikannya. Sejumlah petugas langsung melompat ke kapal Filipina yang ditangkap dan mengamankan sejumlah anak buah kapalnya. Dari 2 kapal dengan nama FB jenis Ki-2, petugas PSDKP mengamankan 27 awak kapal. Petugas juga menemukan sejumlah ikan tuna hasil tangkapan yang disimpan di ruang penyimpanan di kapal penampung yang ikut tertangkap. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. 10 orang naik ya. Agak pelan-pelan, terus. Belakang. Terus. Awas, pelan. Sini. Kawal. Deteksi di perairan Indonesia. Iya, sudah masuk. Ada ya. Oke. Ini posisi Anda. Dimengerti? Jadi maksudnya kamu masuk dari Yo. Ini apa? Blok ini. Posisi kita nih. 0610 ini di dalam. Jadi paham ya, ada di dalam ya. Sudah di dalam ya, di dalam Indonesia. Ini posisimu ya. Benar. Berarti salah ya, Salah. ya. Kamu salah ya. Kita bawa ke pangkalan saya. Oke. Amankan. Siap. Direktur Pemantau dan Operasi Armada KKP PSDKP menyatakan keberhasilan penangkapan ini berkat pemantauan udara dari pesawat patroli Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
kronologi penangkapan kapal Filipina ini di mana dan peristiwa kapan? Baik, terima kasih teman-teman semua, teman-teman wartawan yang saya hormati. Kejadian ini hari Senin, masih di perairan kita. Jadi kita menggunakan kapal pengawas Hiu-15. Kita lakukan gelar operasi di Laut Sulawesi Utara ini. Dan di hari Senin tersebut ada terdeteksi kapal Filipina ini. Mereka melakukan penangkapan di wilayah kita. Ternyata kapal ini udah sering. Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan di logbooknya mereka, dalam tahun ini saja sudah 6 kali trip keluar masuk. Itu kami konfirmasi ke fishing masternya. Mereka mengatakan bahwa 1 kali trip itu bisa 2-3 kali dia ngambil. Terus kemudian karena kapal ini tidak ada palka, jadi nggak ada ikan. Tapi kapal pengangkutnya lebih besar lagi. Dia yang menghampiri ke dalam perairan kita untuk mengambil ikan tersebut, kemudian menunggu lagi di atas perbatasan. Nah, pola seperti ini mungkin rupanya sudah lama mereka lakukan. Jadi di atas perbatasan itu memang ada kapal-kapal pengangkutnya yang sudah siap menunggu. Nah, teman-teman semua, operasi kali ini kami gabungkan dengan air surveillance, pesawat udara kami. Kita juga ada operasi udara. Kebetulan ada kaptennya di sini. Ketika terdeteksi awal, kemudian kapal tersebut, pesawat tersebut menginformasikan ke kami, ke Pusdal, kami kemudian bisa langsung perintahkan intercept melalui Hiu-15. Hiu-15 yang memang posisinya itu ada di Tahuna. Artinya pergerakan kita juga lebih singkat lagi. Nah, tidak hanya itu, ternyata setelah kita lakukan pendeteksian tersebut, kapal ini kita kejar lari sampai dia di atas sedikit perbatasan. Tetap kami tangkap karena jelas deteksi awal dia ada di wilayah kita dan melakukan pencurian ikan. Kami yakini itu karena ada data logbook yang ada di kapal tersebut, dan itu dinyatakan benar oleh fishing masternya. Ya, fishing master menyatakan kami memang ambil di situ. Bahkan di bulan Desember pun mereka juga melakukan. Jadi rutin per bulan. Gitu. Seperti itu. Kebetulan ini fishing master ini pernah kerja di Bitung. Di salah satu perusahaan di sini dulu sejak ada sebelum moratorium. Mereka bisa bahasa Indonesia, komunikasi interaktif dengan kami, dan terbukti bahwa kejahatan yang dilakukan itu sudah A1. Tapi penangkapan baru kali ini yang terjadi. Kalau untuk di tahun 2021 baru ini. Kapal yang sama. Ya, sebelumnya yang di depan sana itu kan tahun 2020 kami tangkap. Mungkin jenisnya sama, ukurannya sama, ya. Sama, tapi yang jelas mungkin beda perusahaan. Tapi yang ini memang kami ngincernya udah lama, dari bulan Desember. Terlihat hit and run saja dia, pangpung. Berapa BK yang ditangkap dan apa saja yang didapat di dalam kapal, Bang? Kalau yang ada di kapal besar ini ada 18. Sementara yang ada di kapal pambutnya itu ada 10 ekor ikan tuna German Meka. Itu sebagai barang bukti bahwa mereka memang ngambil di wilayah kita. Kapasitas kapal yang besar ini berapa sekali kru? Ini kalau GT-nya dia 85 GT di dokumennya, ya. Artinya dia berdasarkan tadi pendalaman kami kepada fishing master, 1 kali setting itu bisa ngangkat 20 ton. Ya kan, 20 antara 15 sampai 20 ton dia bilang. Jadi ada kalanya dia dapat 15-16 ton, ada kalanya 20 ton, ada lepas lebih gitu.
tapi rata-rata dia bilang 20 ton. Nah, untuk bulan ini saja mereka sudah 2 kali ngambil, mungkin sekitar 36 ton. Tapi sudah dipindahkan ke kapal yang pengangkut yang ada di seberang perbatasan kita. Jenis ikan bang yang ditangkap, Jenis kalau menurut fishing master tadi itu biasa ikan-ikan demersal. Jadi akan malalugis mungkin, kemudian cakalang. Kalau kita lihat dari jaringnya tadi kita lihat itu daya tampung ataupun tebarannya luar biasa, ya. Luar biasa. Proses hukumnya Pak, proses hukumnya berapa orang tersangka dan baru kemudian barang bukti ini akan diapakan? Kalau tersangka nanti biasa itu kan nakoda, ya nakoda itu sebagai tersangkanya. Yang lain kan non justisia ya, itu sebagai saksi saja. Dan kalau ikan jelas nanti akan menjadi barang bukti di pengadilan. Bisa kita lelang atau kita jual dulu uangnya itu nanti akan menjadi barang bukti di pengadilan. Kapal pengangkutnya bang gimana bang? Kapal pengangkutnya gimana? Nggak ketangkap? Satu-satu dong. Yang mana nih? Kapal pengangkut nggak ditangkap? Satu-satu dong. Kapal pengangkut bang nggak ditangkap? Kapal pengangkut. Nah, kapal pengangkut ini posisinya ada di luar perbatasan kita. Kan nggak mungkin saya patroli melampaui sana, kecuali dia pas lagi masuk di dalam lagi melakukan pekerjaan itu, kita kejar dia lari sampai situ, saya kejar. Ya, karena ada deteksi awal udah kelihatan. Sip-sipnya di perbatasan berarti bang? Sip enggak. Jadi ketika mereka tuh lakukan pengambilan di wilayah kita, kapal pengangkutnya itu masuk ke kita. Oh. Gitu. Ini setelah kita datang, mereka selesai melakukan itu, dan kapal angkutnya sudah terlanjur ada di luar perbatasan. Gitu. Itu posisi seperti itu. Tapi penangkapan masih di wilayah ZTE kan bang? Untuk kasus ini penangkapan, wilayah penangkapan kapal. Wilayah penangkapannya apa? Kapal ini? Iya. Ya. Kan tadi saya bilang, dia berpursuit ketika mereka kelihatan pertama deteksi awal itu ada di kita. Kita kejar terus. Kita nggak patah semangat. Sampai dia masuk pun saya kejar terus. Kita kejar terus. Sampai dapat. Karena apa? Jelas kamu ngambil di wilayah saya. Kita tegas dalam hal ini. Ya, titik koordinat awal deteksi awal dia melakukan kegiatan itu ada di wilayah kita. Untuk pambut bang bersamaan atau pambut berdampingan, jadi ada di wilayah kita. Artinya keduanya mengaku sudah bahwa itu pekerjaan yang dia lakukan atau mencuri ikan tersebut ada di wilayah laut Indonesia. sepaket mereka bang ya bersaing dengan pambut? Ya mungkin dia kenal. Belum kami gali apa itu satu perusahaan ataupun ini, yang jelas keduanya itu melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah kita. Jadi sedikit saya sampaikan juga bahwa SDKP atau KKP kita dalam hal penegakan hukum untuk pemberantasan illegal fishing ini kita rutin, kita tegas. Sebelumnya kami juga menangkap 6 kapal Vietnam di Natuna minggu lalu. Minggu ini kita nangkep di Sulawesi, ya kan? Kami juga masih punya TO banyak sekali. Artinya ikan ataupun sumber daya perikanan yang ada di Indonesia ini sangat menarik. Ekonomis penting. Nah, negara tetangga mungkin cara pengelolaannya mereka yang kurang bertanggung jawab, sehingga ekosistem yang ada tuh rusak. Nah, kerusakan ekosistem yang ada di luar mengakibatkan ikan tuh akan beruraya, bergerak ke Indonesia. Nah, begitu masuk ke wilayah kita ini dua kedaulatan. Ya, saya nyatakan kedaulatan kita harus kita jaga. NKRI harga mati. Apapun yang terjadi, kami selaku pengawas di lapangan, penegak hukum di lapangan, siap menjalankan operasi ini.
Oke, sama lah. Akhirnya setelah berhasil menangkap kedua kapal asing pencuri ikan di Laut Sulawesi Utara, kedua kapal Filipina tersebut langsung diamankan ke pelabuhan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia.